beras, itu saya tidak akan tahu pernah gereja. Selalu ke dunia hitam, katakan seperti itu. Jadi pribadi saya itu, bukannya saya ke dunia hitam itu, bukan saya tidak tahu dengan Tuhan, saya tahu. Ketika masalah satu belum selesai, maka ditambah lagi dengan masalah yang bertambah-tambah itu. Dan persoalan itu tak akan pernah habis. Dan disitulah saya cari akan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saya cari dengan Tuhan, saya hanya bertanya kepada Tuhan, jika Tuhan masih bisa memerlukan pribadi saya, Amin. tolong saya kembalikan Tuhan setitik saja hanya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Amin. curahkan sama saya. Haleluya. Saya akan Luar bertobat biasa. dengan Tuhan. Amin. Yes. Dan saat itu dalam pergumulan saya itu Tuhan langsung memang menjawab secara ajaib. Amin. Kalau diceritakan memang itu ceritanya itu sangat panjang. Kalau baru-baru itu saya tertahan semua keluarga itu tidak tahu. Saya ditahan 2 minggu itu di Polresta Tondano dengan adanya penyebaran kasus video pornografi. Saya itu hanya menerima, bukan saya yang membuat. Yes. Menerima dari perempuan, saya yang dilapor dengan kedua ancaman undang-undang bahwa penyebaran video pornografi. Tapi saya hanya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya terjebak seperti ini? Ketika saya selalu bergumul, akhirnya Tuhan memberikan jawaban dan pertolongan kepada saya. Selama 2 minggu itu saya tidak boleh ditahan di dalam tahanan, tapi harus tahanan kantor. Dan akhirnya mulai dari Pak Kasat, Wakil Kasat, Kanit, sampai penyidik, bar satu itu dia memberikan perhatian ke kita mulai dari menjamin makan, tidur, pakaian. Dan salah satunya di situ yang saya berdusta bahwa saya tidak punya lagi keluarga. Kenapa saya katakan berdusta? Jikalau saya katakan bahwa kalau saya ada keluarga, jelas itu satu otobus itu dia datang jemput, kalau saya harus besuk, maka saya masuk tahanan. Tapi karena saya mengatakan saya tidak punya keluarga, maka saya diambil sebagai tahanan kantor. Di 2 minggunya itu baru saya selalu bergumul pada Tuhan, kapan saya bisa bertemu dengan pelapor? Saya katakan saya salah Tuhan, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya mohon kepada Tuhan, curahkan hanya setitik jarum saja kuasa Roh Tuhan itu dia di dalam hati saya, supaya saya kembali kepada Tuhan. Karena saya boleh dikata selalu di dalam jalan dunia hitam. Ketika itu Tuhan menjawab, tengah harinya hari Kamis, penyidik langsung sampaikan kepada saya bahwa besok pelapor keluarganya semuanya akan datang. Oke, saya siap. Besoknya Jumat setelah datang, saya disembunyikan di belakang lemari di unit TP4 di Polres itu, dan semua itu dari Kanit, penyidik sampai senior semua itu di ruangan itu mengambil alih mewakili pribadi saya untuk menyampaikan maaf kepada keluarga bahwa saya menyampaikan maaf karena ini ada WA dari Pak Kasat bahwa harus musyawarah damai supaya HW boleh pulang ke Manado. Akhirnya terjadi musyawarah damai. Tetapi sebelum terungkap itu musyawarah damai itu, walaupun selalu saya itu berkali-kali 5 menit, 10 menit, 15 menit lewat, itu saya harus berdoa kembali. Saya ingin bertanya pada Tuhan bahwa ini ada jawaban yang terang atau tidak. Jikalau memang tidak, maka makanya ke dunia gelap lah. Tetapi saat itu Tuhan merubah pribadi saya. Amin. Dari senior penyidik itu langsung keluar dengan suara keras. Dia bilang sama keluarganya, kalau boleh kasih maaf, supaya baku damai itu supaya masalah gelar perkara. Akhirnya damai, diterima. Tapi saya tidak bisa bertemu dengan keluarganya itu seperti ini. Itu semua yang dilakukan polisi. Dan di situ saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memakai semua orang ini, bukan pribadi saya. Dan sedianya pribadi saya lah yang bersalah, yang harus berhadapan dengan itu keluarga pelapor. Tetapi semua polisi yang mewakili pribadi saya. Inilah kesaksian. Bukan kesaksian, kenyataan yang saya sampaikan. Makanya saya
kemarin ingin cari bertemu dengan Pak Martin. Jikalau boleh saya mengikuti ibadah dengan Pak Martin di dalam organisasi ibadah ini, Amin. supaya saya tidak lagi terbawa arus dengan keadaan-keadaan yang menggoda pribadi saya Amin. dengan hal-hal duniawi dan Haleluya. selalu membawa ke jalan yang sesat. Tuhan. Karena itu saya merasa Haleluya. bersyukur, berterima kasih hari ini Amin. ada satu kegembiraan dalam hati saya, Amin. terbuka semua jadi jernih pikiran, kayak ringan kepala mendengar lagu-lagu tadi, cerahan ceramah, renungan, pembacaan firman dari yang disampaikan Ibu Pendeta tadi yang begitu indah. Amin. Itu rasanya kayak lagu kepala lagu bilang menusuk sampai ke jantung, dan merasa sampai ke gumun. Amin. Seakan-akan ada rasa barang gelap yang keluar dari pribadi saya. Amin. Makanya saya merasa gembira dalam hati bahwa sungguh saja kalau memang di dalam organisasi ibadah bersama-sama dengan jemaat lain memuji Tuhan diiringi dengan musik. Inilah satu yang saya sampaikan, dan saya siap apa adanya bila diberikan dalam tugas Amin. Haleluya. untuk pelayanan ibadah kita. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan Ibu Pendeta yang sudah memberikan waktu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, itu yang Tuhan siapkan. Amin. Rancangan Tuhan bagi kita semua bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Tidak kebetulan gereja kita adalah eklesia. Jemaat tahu apa arti eklesia? Tahu. Dari gelap ke terang. Dipanggil dari gelap kepada terangnya Kristus yang ajaib. Amin. Orang ini dulu gelap, semuanya tidak ada yang terang. Amin. Kenapa Tuhan panggil orang yang gagal? Karena perlu kesaksian yang nyata. Kalau orang tidak pernah gagal, orang tidak ada kesaksian. Amin. Yusuf Roni, dia seorang penjahat kelas kakap. Karena dengan kejahatannya dia bisa jadi penginjil. Kenapa Tuhan mau pakai tuh orang-orang yang punya kegagalan, punya masa lalu? Karena Tuhan mau dari kegagalan itulah, masa lalu itulah yang menjadi satu pengalaman, menjadi satu guru yang besar, bahwa karena Yesus mereka bisa diubahkan. Dan kami sangat menyambut dengan sukacita Bapak Darius yang sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu ajaib bagi Bapak Darius. Amin. Amin. Ini kesaksian hidup. Ini baru kesaksian. Toh, kesaksian bagaimana dia diproses, tapi justru di sanalah dia ada terang Kristus. Jadi ini Ibu Meti, Mumu Muntuan, ini eklesia bukan dari kami, tapi dari Ibu Meti Mumu Muntuan. Dia berdoa. Makanya saya bilang Ibu Mumu Muntuan kalau nggak ada palia dia Joel, puji Tuhan yang kore boleh. Puji Tuhan, karena ini saya percaya nanti ke depan sudah banyak pelayan-pelayan mimbar. Dan saya tadi sementara Bapak Hawe bersaksi, Roh Kudus bicara Bapak Hawe orang topang di dalam doa. Nah, saya mengundang Bapak Hawe untuk di tempat ini. Kami hamba-hamba Tuhan topang di dalam doa. Bapak Hawe itu semakin adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jemaat nyanyikan terus pujian ini. Jangan sia-siakan waktu yang Yesus beri. Saya mengundang Ika ada di depan juga.
berlaga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama bersyukur malam hari ini ada sukacita iman, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan untuk Bapak Darius di dalam nama Yesus. Engkau pakai Bapak Darius sampai saat ini, sampai besok dan selama-lamanya. Dia terus tinggal di dalam harapan Tuhan. Dia akan terus melayani pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kemenangan menjadi bahagian kehidupan Bapak Darius. Terpujilah nama Tuhan, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat. Tuhan Yesus memberkati.